permintaan klarifikasi pertama, dimulainya tugas Ombudsman untuk melakukan investigasi ini dan inisiatif sendiri terkait dengan peristiwa blackout atau padamnya listrik Minggu dan Senin yang lalu. Dan Ombudsman akan melakukan tugasnya, mudah-mudahan paling lama 3 minggu kita sudah bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan pada hari ini adalah penjelasan awal dan saya kira tadi komprehensif. Beberapa catatan dari kami bahwa pertemuan tadi sebetulnya itu adalah pemberian klarifikasi dari pihak PLN yang katakan lebih komprehensif kami lihat dibanding sebelum-sebelumnya, dan tetapi masih banyak juga yang memerlukan pendalaman dari pihak kami. Dan ada beberapa catatan nanti saya kira disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk dari pihak kami, apa yang kami dapatkan atau kami sepakati tadi. Ada yang kami pertanyakan tentang apa yang menjadi penyebab sebetulnya, karena ada beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak kami sendiri yang belum satu gitu. Yang kedua, apa penyebab padamnya kemarin. Kemudian kedua, bagaimana tata kelola yang berlaku di PLN, termasuk terkait dengan pihak regulator dan pengawas dari pihak Dewan Energi Nasional, sehingga memastikan atau kemudian tidak memastikan adanya pelayanan yang baik. Yang ketiga, bagaimana sistem kompensasi. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Joko dan timnya, sistem kompensasi yang akan diberikan. Yang keempat itu bagaimana perbaikan ke depan. Saya kira 4 substansi itu tadi yang kami diskusi. Saya kira selama 2,5 jam cukup hangat diskusinya, tapi kami paham betul bahwa teman-teman, bapak-bapak, ibu dari Joko Abu Bana, nih Joko berdua nih, Joko saya sebut tadi, Pak Joko pertama, Pak Joko kedua, sama-sama orang yang penting negeri ini saat ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami tadi sudah memaparkan peristiwa yang kita sebut blackout hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 secara komprehensif, dan PLN hari ini sudah menunjuk tim independen untuk melakukan asesmen terhadap case tersebut sehingga nanti bisa lebih enak. Ini baik yang dilakukan oleh internal PLN, kemudian juga kami terbuka terhadap tim-tim dari luar, jadi yang sudah beberapa yang sudah melakukan investigasi juga kami siap mendampinginya. Nah, ke depan seperti yang sudah kami paparkan tadi bahwa beberapa contingency plan sudah kami siapkan, juga termasuk bagaimana mekanisme yang akan kita berikan sesuai dengan hak-hak konsumen, sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Jadi kami selaku Dewan Energi Nasional berdasarkan Perpres nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan atau darurat energi telah melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu berdasarkan pasal 8, Menteri, Den, dan Badan Pengatur melakukan identifikasi, memantau langsung kondisi ketersediaan dan kebutuhan energi, dalam hal ini kasus kemarin listrik mati pada hari Minggu. Nah, berdasarkan itu Bapak Presiden telah berkunjung langsung selaku kepala negara maupun selaku ketua Den, didampingi oleh ketua harian Den Bapak Menteri SDM, hari Senin langsung menjalankan pasal 8 ini, berkunjung ke kantor pusat. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat 2 itu disebutkan bahwa
Darurat energi ditetapkan apabila sarana dan prasarana tidak dapat dipulihkan oleh badan usaha, baru kemudian ditetapkan darurat energi. Nah, kebetulan sesuai dengan laporan PLN, badan usaha telah melakukan pemulihan dari waktu ke waktu, dan pada hari Senin sore sudah mencapai 100%.